Saat semua orang berjalan maju, aku berjalan mundur. Saat semua orang melangkahkan kakinya ke kanan, aku memilih melangkah ke kiri. Saat semua orang memilih untuk naik, aku memilih untuk turun. Saat semua orang memilih meninggalkannya, aku memilih menolongnya. Namaku Basuki dan aku adalah dokter. Inilah kehidupan yang mengisi hari-hariku. Melayani dan menolong pasien. Banyak orang berkata bahwa menjadi dokter amatlah bahagia karena memiliki uang yang banyak. Namun, bagiku uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kebahagiaan di mataku adalah ketika aku melihat pasien yang aku layani tersenyum. Hal itu menandakan mereka senang dengan pelayanan yang kuberikan. Masalah sembuh atau tidak, itu urusan belakangan, walaupun aku yakin obatku manjur. Yang terpenting adalah mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan secara psikologis, berupa penerimaan saat mereka kulayani. Sebelum menjadi dokter, aku pernah bermimpi dan berjanji dalam diriku bahwa kelak ketika aku menjadi dokter, aku tidak akan menentukan tarif pada setiap pasien yang kulayani. Hal itu membuatku dapat berinteraksi dengan berbagai kelas sosial masyarakat dan melihat secara keseluruhan tentang kebutuhan pelayanan kesehatan. Banyak orang mengatakan aku bodoh. Itu sah-sah saja menurut pandangan mereka, tapi bagiku itu bukan sebuah kebodohan, melainkan sebuah mimpi yang telah diwujudkan. Jonathan ya? Siapa ya? Lu kok tau nama gue? Masa lu gak inget gue? Kita kan dulu sering nongkrong di sini. Kalau lagi jam pelajaran ngebosenin, bolos. Basuki ya? Iya. Bro, gimana kabarnya bro? Baik, lu gimana? Kabar gue baik-baik aja. Sekarang lu sibuk apa? Ya, gue sih sibuk nolong orang. Kayak mimpi gue. Maksud lu kotak sukarela itu?
Iya. Wah gila lo. Terus lu udah nikah belum? Sekarang ya gue sih udah nikah. Lu juga pasti kenal istri gue, anak FK dulu, anak Medisar juga, tapi Angkatan kita. enggak setahun di bawah kita. Maksud lu Lestari? Iya, Lestari. Gila. Gue kirain lu sama anak Amsa yang biasa ngomong sama kita tuh. Adriani. Iya, Adriani. Ah, nggak tipe gue banget. Lu nikah nggak ngundang-ngundang kita sih lu? Ah, lu jauh sih Jo. Gue nggak tahu lu di mana. Kira ketemu di sini lagi. Bos, ini kelihatan gue harus cabut nih. Ini ada telepon, gue harus meeting nih sekarang. Oh, bisnis tuh sekarang. Iya, gue bisnis. Gua sekarang tuh lagi sibuk bisnis, ngejual alat-alat kedokteran gitu. Oh, gitu. Sama ya kesibukan yang gue jalanin seperti biasanya, yang kayak dulu. Oh, clubbing. Iya. Masih aja lu Jo. Ya lu tau aja, itu kan selera gue gitu. Oke Jo, gue berangkat ya Jo. Yuk, hati-hati lo. Oh iya, nomor telepon lu. Oh iya ya. Berapa? 085 085 237 237 36 6 532. 532. Oke ya. Sekalian nanti gue bayarin makanan aja. Nggak enak lo Jo. Nggak apa-apa lah. Sekali-kali lah gue bayarin. Oke deh. Thank you Yo, Jo. Hati-hati lo. Yo. Ntar gue kontak ya. Yo. Bos, dunia kesehatan dihebohkan dengan hadirnya sosok yang satu ini. Dokter yang satu ini berbeda dengan dokter-dokter pada umumnya. Jika pada umumnya dokter menentukan tarif untuk pasiennya, namun dokter ini tidak pernah melakukan hal tersebut. Dokter kayak gini nih, perlu kita taklukkan. Tapi bos, kita sudah beberapa kali ke tempat praktiknya, cuman selalu ditolak. Karena kamu tidak pakai ini. Bayangin coba, dokter seperti ini, dia tidak pernah menarik tarif daripada pasiennya. Nah, kalau kita manfaatin, dia jualin obat-obat kita, seberapa kaya perusahaan farmasi kita. Bayangin coba, dokter yang seperti ini perlu kita taklukkan dengan cara-cara yang berbeda. Mengerti kamu? Mengerti bos? Sini. Oke bos. Laksanakan. Sepertinya perusahaan kita semakin lama semakin menurun. Ekonomi itu juga begitu. Saya perlu sebuah pengembangan untuk perusahaan ini. Coba kamu ceritakan bagaimana cara-cara yang telah kamu susun kemarin itu. Bos. Ya. Sebentar ya, saya lagi ada klien. Bentar saya hubungi lagi ya Pak. Terima kasih. Orang yang benar itu sudah ditemukan bos. Coba kamu ceritakan saya mengenai dokter Basuki itu. Halo, Halo, Dokter Basuki ya? dengan saya. Ini siapa ya? Ini saya dari pelayanan kesehatan nih. Kapan kan saya lihat-lihat majalah, itu ada bahas artikel soal dokter. Nah, saya kan penasaran nih, ingin tanya pandangan dokter tentang dunia kesehatan. Apa dokter ada waktu? Oh, ini pas banget nih, saya lagi nongkrong di kafe. Oh iya dok. Yaudah kalau gitu sekarang itu gimana dok? Saya akan susul dokter ke kafe itu. Boleh deh sekarang kita ketemuan ya. Tapi omong-omong kafenya itu di mana ya? Kafe yang di dekat perempatan rumah sakit Atma Jaya. Iya di kafe sebelah sana. Ya, oke deh, saya tunggu ya. Oke dok, saya kesana sekarang ya. Ya makasih. Dokter Basuki ya? Oh, yoga ya? Iya dok. Oh iya. Kenalkan saya Yoga. Iya. Jadi gini dok,
kan kapan hari saya lihat-lihat di majalah nih. Nah, di majalah itu membahas mengenai dokter. Saya jadi penasaran tentang dokter. Nah, kalau saya boleh tahu mengenai dokter itu, pandangan dokter mengenai dunia kesehatan sekarang ini seperti apa sih? Ambil contoh dari lingkungan. Ya kalau dalam dunia kesehatan, menurut saya itu ya sebenarnya manusia itu pada dasarnya bisa terhindar dari penyakit. Karena penyakit-penyakit yang ada itu kalau kita perhatikan, terutama di Indonesia itu karena faktor lingkungan. Saya ambil contoh, misalnya kayak demam berdarah. Kalau misalnya di rumah seseorang ada genangan air, dia membiarkan rumahnya memiliki satu tempat genangan air gitu, itu kan nyamuk-nyamuk bisa berkembang. Nah akhirnya demam berdarah bisa nyamuk-nyamuknya bisa berkembang kan, jadi akhirnya demam berdarah bisa menyerang mereka. Nah coba bayangkan jika di rumah-rumah itu tidak ada tempat-tempat seperti itu, jadi kayak genangan air itu dihilangkan. Nah dengan sendirinya manusia juga akan terhindar dari demam berdarah. Nah terus selain itu saya rasa pola makan sehat, jadi mengkonsumsi makanan-makanan sehat itu membuat tubuh kita memiliki daya tahan yang kuat gitu. Jadi kita tidak mudah terserang penyakit, dan juga tentunya olahraga yang teratur. Menurut saya sih. Oh gitu ya dok ya. Ya bagus sih dok pandangan dokter tentang itu. Tapi kan belakangan ini juga banyak orang yang sakit kan dok ya. Terus saya ini penasaran, kalau misalkan obat-obat kayak gini nih dok, menurut dokter sih gimana? Apakah ini cukup efektif untuk mengobatin orang sakit atau gimana? Sepertinya ada yang tidak beres nih. Orang itu pasti dari perusahaan farmasi yang menawarkan obat. Sepertinya perbincangan ini harus cepat-cepat kusudahi. Maaf ya mas, dari perusahaan farmasi mana ya dok? Dokter kok tahu saya dari perusahaan farmasi? Emang lu pikir gue bego? Sampai nggak tahu kalau lo itu dari perusahaan farmasi. Mas, gini aja mas, maaf ya mas, saya nggak biasa kerja sama dengan perusahaan farmasi mas. Dan saya juga dalam memberikan obat ke pasien saya selalu obat-obat yang generik, dan khasiatnya tidak pernah meragukan gitu, tidak pernah diragukan. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan farmasi yang mas tawarkan. Oh gitu ya dok ya. Ya sudah nih dok, makasih atas waktunya ya. Iya, sama-sama mas. Ya. Ini dok. Iya, terima. Ini dok, ada titipan dari seseorang dok. Titipan? Iya dok. Dari siapa ya? Maaf dok, saya tidak diizinkan untuk kasih tahu namanya, maaf ya. Permisi ya dok. Pak. Bapak siapa ya? Saya hanya petugas pengiriman barang dok. Pengiriman barang? Iya. Bukannya bapak dari perusahaan farmasi? Bukan dok, saya benar petugas pengiriman barang kok. Ini dari bos kamu kan? Nih, bilang ke bos kamu ya, saya akuin dia hebat karena dia tahu saya suka kamera. Tapi kalau untuk menjual obat-obat itu saya nggak bisa. Balikin ini ke bos kamu. Iya dok. Aduh. Ya, pasien selanjutnya. Si dok. Jalan yang bagus. Ya bu, silahkan dulu bu. Makasih. Dengan ibu siapa? Belinda.
Belinda. Ibu Belinda. Iya. Ibu Belinda ya? Iya. Ibu keluhannya apa ya, Bu? Saya nggak ada keluhan, dok. Saya baik-baik aja. Cuma saya butuh bantuan dokter. Jadi gini, dok. Bos saya menawarkan mobil kepada dokter secara gratis. Dokter tinggal milih aja, nanti tinggal dikirim ke rumah dokter. Pilih aja, dok. Mobil gratis? Iya. Maksudnya? Apa dokter ingin saya layani? Apaan nih? Kamu bawa? Saya nggak butuh yang kayak ginian. Bilang ke bos kamu ya. Kalau kamu pengen kasih saya kayak begituan, cari dokter lain aja. Sekarang kamu pergi. Jadi gimana sih ya hasil pemeriksaannya? Jadi menurut hasil MRI itu ada penyempitan di bagian tulang belakang, Bas, tepatnya di bagian kembang. Kalau mendingan sih cepet-cepet dioperasi deh. Kira-kira biayanya berapa ya sih? Kalau untuk biaya kurang lebih 250 juta, Bas. Pak, tadi dokter bilang apa tentang pemirsaannya Mama? Mama duduk aja mah. Mama istirahat aja mah. Nggak kenapa-napa kok mah. Udahlah Pak, jangan bohong. Mama tahu kok gejala ini. Mama kan juga pernah sekolah kedokteran bareng Papa kan? Jawab dong, bener kan dugaan Mama sama ini? Jawab dong Pak. Bener kan? Iya mah. Mama jangan takut ya mah. Papa tetap sayang kok sama Mama, walaupun Mama lagi kayak begini. Ya Pak. Semua yang saya lakukan tidak pernah berhasil. Dokter macam apa itu? Dasar memang. Apa ini semua sampah? Bos, ada orang yang ingin ketemu. Siapa itu? Panggil dia sini. Kamu lah. Kenapa? Sepertinya ide yang bagus itu. Ini adalah honor buat kamu, ya. Terima ini. Masuk. Selamat malam, Dok. Selamat malam Pak. Dengan Bapak siapa ya Pak? Iya benar. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Saya, sepertinya dokter yang butuh bantuan saya. Saya tahu keadaan kamu bagaimana. Maksudnya? Saya tahu bahwa keadaan istri Anda sedang sakit dan Anda butuh uang untuk operasi. Anda cukup mengatakan dia saja untuk tawaran saya dan semua itu akan beres. Saya adalah seorang bos perusahaan farmasi dan saya ingin bekerja sama dengan dokter. Tenang saja, saya bisa membayarkan berapa saja yang Anda mau. Bahkan sepeda butut itu saja bisa saya ganti dengan mobil yang mewah. Tempat praktek yang sudah jelek ini dan sudah tidak pantas menurut saya bisa saya ganti. Bahkan kamu bisa saya beli kalau mau. Cepat Anda pikirkan dengan baik. Ya Tuhan,
Mengapa engkau perhadapkan aku pada pilihan yang sulit seperti ini? Haruskah aku menggoyahkan integritasku? Aku tahu kesembuhan seseorang ada di tanganmu, namun manusia juga harus berusaha. Apa yang aku harus pilih ya Tuhan? Jangan cuma diam. Bagaimana tawaran saya? Apakah Anda setuju? Hah? Pergi! Apa kamu katakan? Saya membutuh uang untuk istri saya, tapi bukan dengan itu caranya. Dokter itu bodoh. Istri kamu sudah mau mati. Dokter macam apa kamu? Pergi! Pergi. Cih, emang sampah. Kok mukanya seperti itu? Papa baru aja membuat keputusan yang bodoh, mah. Keputusan apa, Pak? Harusnya dengan Papa bilang iya, Papa bisa biayain semua pengobatan Mama. Tapi Sales obat perusahaan farmasi lagi ya, Pak? iya, mah. Papa yang sabar aja ya, Pak. Mama bangga kok sama Papa. Semuanya ini pasti ada jalan keluarnya kok, Pak. Tinggal ini mah uang yang Papa punya. Kotak ini mah. Mama tahu kan, setiap kali kita buka kotak ini hasilnya nggak seberapa. Pertolongan yang dokter lakukan kepada saya di parkir rumah duka Atmajaya tidak pernah akan bisa saya lupakan. Saya tidak tahu tentang medis, tapi saya yakin pertolongan dokter itu mempengaruhi kelanjutan hidup saya. Saya tergerak untuk memberikan hadiah ini sebagai ucapan terima kasih saya kepada dokter. Salamku, Tri. Mah, keajaiban terjadi, mah. Mah. Lestari adalah wanita terindah dalam hidupku. Kami bersama sejak lama. Dia menerimaku apa adanya, begitupun aku menerimanya apa adanya. Walaupun aku mengerti tentang dunia medis, tapi aku sangat khawatir ketika mendengarnya harus dioperasi. Aku takut kehilangannya. Namun, Tuhan belum mengizinkannya pergi dariku. Cara Tuhan untuk menolong seseorang adalah di luar pikiran manusia. Walaupun Tuhan tidak pernah salah, Ia dapat menguji umatnya, namun Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu menyertai jalan hidup orang yang memilih jalan hidup yang mulia. Aku sangat bahagia ketika Lestari kini masih di sampingku, menemaniku, dan mencintaiku. Bagiku, cinta itu tidak dimulai dengan kata jika, namun cinta dimulai dengan kata meskipun. Integritas dan etika adalah hal yang harus dipertahankan dalam diri. Seiring dengan waktu berjalan, integritas dan etika akan diuji. Kebebasan memilih menjadi kunci, membawa diri pada sebuah arti. Baik jika membuka hati, menjaganya tetap suci. Menjadi dokter bukan bicara memakai Snelly. Menjadi dokter tidak bicara berpenampilan rapi. Menjadi dokter jangan dikaitkan dengan untung dan rugi. Namun menjadi dokter
bicara tentang menjaga integritas hati dan memberi diri dengan sejati. Inilah hidupku, dan aku tidak pernah menyesal menjadi anti-mainstream. Kurang ajar kamu. Baik, saya akan pergi. Baik, jadi begini, cari dokter yang lain. Sekarang kamu pergi. Udah kok. Yuk geser pelan-pelan. Oke, agak mendekat. Lagi. Gak mau. Mr. Bean. Kok udah. Jer, kok polos.